Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Andi Andreas Aminadab Nawipa. NRP saya 5803024028. Nah, di sini saya akan uh, sedikit membuat video mengenai materi pengantar pemrograman. Nah, di sini saya hanya mau kasih tahu, mau nge-review satu materi yang kita udah pernah pelajari, yaitu penurunan A sampai Z, itu alfabet penurunan A sampai Z. Jadi di sini saya mau kasih tahu teman-teman, uh, ada satu contoh. Contoh itu biar teman-teman bisa nyusun sendiri. Jadi contoh pertama nanti saya kasih contoh buat teman-teman bisa menyusun A itu sampai Z. Nah, pertama saya buat satu contoh dulu, yaitu A sendiri. Nanti kita akan kita akan lanjut dalam pembuatan uh, Python-nya, dalam bahasa Python. Jadi ini saya buatnya dalam bahasa Python, jadi teman-teman bisa ikut, gas. Jadi ini ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di laptop saya. Nah, pertama-tama kita akan, kita bagaimana cara kita untuk nge-review yang tadi alfabet itu A sampai Z. Nah, pertama saya cuma kasih satu contoh buat kita bisa melanjutkan itu semua. Jadi yang pertama itu kita bisa membuat bagaimana A itu dalam bentuk alfabet. Jadi yang pertama kita menggunakan A itu sendiri. Sabar, kita kasih mouse-nya ke sebelah. A itu sendiri. Nah, di situ kita menggunakan sama dengan di situ kita menggunakan petik dua nih, petik dua. Nah, ini kita menggunakan petik dua. Petik dua. Nah, ini kita menggunakan petik dua. Setelah kita menggunakan petik dua, nanti kita lanjut lagi. Nah, bagaimana kita mencari satunya, dan dalam kisaran yang kita mau bentuk, yaitu dalam bentuk alfabet itu. Pertama kita tulis dulu. Nah, ini. Nah, pertama kita tulis dulu nih. Kita enter. Nah, kita tulis for. Kita tulis kita tulis for. Jadi teman-teman bebas mau pakai huruf besar kayak mau pakai huruf kecil, itu bebas. Yang penting dia udah benar itu. Sesuai dengan alfabet itu. Cara ini kita cuma kasih review aja buat cara pembuatan alfabet. Jadi nanti teman-teman sendiri bisa lanjutkan. Nah, di sini aku kasih taruh rangganya itu ada 9. Nanti untuk mau mencari dia punya panjangnya itu tergantung teman-teman. Teman-teman mau taruh 9, jadi ya saya nanti tulis dulu biar nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa susun gitu. Jadi saya ini dulu. Habis itu kita enter lagi. Nah, for A2 9. Jadi ini saya taruhnya 9, jadi teman-teman nanti dari teman-teman aja, nanti kita ini dulu tulis. Jika kita mau kasih masuk itu dalam bentuk A dalam sebuah alfabet itu, kita sebutkan if. Jika A1 A1 sama dengan 0. Jadi kita bikin dulu. Nah, ini oke.
Kita akan masukkan lagi ini, isi itu ornya itu untuk ornya kita kasih masukkan ornya dalam sebuah ini tuh, kita kasih masukkan A1, kita dulu buka dulu 1 sama dengan 3. Itu nanti aku bahas, tapi tulis dulu biar nanti sebentar kita bahas biar lebih mudah. A1 di situ A1. Kita ini, jadi kita ini dulu. Ini saya beri spasi biar agak jelas. Saya beri spasi biar teman-teman bisa lebih jelas itu lihatnya. Nah, beri spasi dulu. Oke. Nah, gini. Ini sudah sangat jelas. Kita mulai di bawah lagi. Itu kita buka kurung lagi buat mengisi berikutnya, yaitu A2 dengan 0. Di situ bisa nentuin. Nah, enter ini. Nah, gini. Di situ kita mulai masuk lagi kayak dia punya pembentukan apa, untuk apa dia punya place-nya itu H+. Nah, di sini kita mau bagaimana kita cara membentukkan dia punya place-nya. Jadi ya kita apply sama dengan biar sesuai dengan alfabetnya. Kita kasih alfabet 2. Oke. Situ kita enter lagi. Kita cari dia punya apa. Oh my god. Nah, ini kita enter lagi. Habis itu kita cari dia punya apa, dia punya sebuah kita untuk mencari itu kita mencari dia punya sebuah ini. Jadi kita masuk ke harusnya kan kita sudah tulis ini. Sekarang kita masuk cari pencarian sebuah ini. Jadi kita tulis lagi sama kayak seperti di atas. Nanti kita tulis plus ya ini. Habis itu biar kita buka nih, kita taruh tengahnya. Ini kan tadi kita udah ini bedanya karena yang kita kenapa nanti ada banyak pertanyaan di sini. Kita kenapa harus taruh A-nya di bawahnya lagi? Sebenarnya tidak usah taruh kalau A-nya di bawah. Sebenarnya nggak usah. Karena ini cuman pembentukan aja. Dia punya pembentukan dari apa, penyusunan alfabetnya. Jadi sebelum jadi kan kita sudah menentukan kan di atas A-nya. Jadi di bawahnya itu cuma mengarah aja. Jadi kita biar lebih sempurna. Jadi kita masuk lagi ke yang bawahnya. Yang bawahnya itu kita masuk. Oke. Kita masuk lagi. C+, habis itu sama dengan C+ sama dengan, nah ini, jadi ini, nah ini apa di pulang akhirnya itu untuk membentukkan sebuah A, berarti kita mainnya itu A+ sama dengan petik 2 ini. Pertama petik 2 dulu, habis itu digaris miringin, habis itu kan mau apa, dalam bentuk kita mau bikin sebuah alfabet itu, akhirnya itu akhir yang dari penutupan itu tuh kita harus menentukan ini karena biar dia sesuai gitu dengan apa yang kita lakukan, yaitu alfabet yang kita melakukan itu biar sesuai. Nah, jadi gini. Nah, sekarang apa yang terakhir sekali itu bagaimana untuk kita mau cetak itu biar dia menghasilkan apa jawabannya itu di rang ini. Nah, itu kita harus mencari nah, print itu kita bisa undurkan ini. Nah, kita tulis print, Habis itu ini kan kita mencari apa, angka A kan, huruf A. Jadi kita mencari huruf A. Jadi berarti kita mencari huruf A. Jadi kita shift kita tulis shift A. Nah, di sini kita tulis shift A untuk mencari cara kerjanya dari A ini, penyusunan alfabetnya. Jadi kita cari di sini, kita run, apakah udah benar atau salah. Jadi ya kita buatnya seperti gini untuk contoh. Ini cuma contoh cara membuat alfabet biar teman-teman yang lain ikut ya bisa tiru. Nah, ini kayak gini ya. Jadi setelah itu nanti kita run lagi. Setelah itu kita masuk ke run. Nah, run ini yang menentukan hasilnya. Nah, jadi gini, ini kan jadi kita sudah masuk ke run. Nah, kita lihat dulu apa hasil kita yang tadi kita kerja. Kita lihat. Nah, ini jadinya kayak gini. Tapi gimana caranya buat kita ini harus rapi, nggak seperti harus lewat lebih dari satu. Ini yang A-nya ini kita bisa kasih hapus.
Contohnya kita ganti. Nah, ini kan di sini kan yang A1-nya itu, A1-nya kan dibilang A1-nya itu kita bisa tahu A1-nya itu apa. For untuk membentuk A1-nya yang ini itu yang di atas ini kan, yang membentuk di atas ini. Nah, tapi kenapa dia yang nggak lebih sesuai dengan apa A1 yang kita udah taruh dari tadi? Maksudnya yang kita di sini 9 tuh kenapa nggak di sini 9? Karena di sini kan kita sudah tentuin. Karena sini pasti kalau 9 pasti lebih kan banyak. Jadi kita gimana pas itu berarti kita tinggal aja. Kita kurangi 9 jadi 8 biar sesuai dengan keinginan kita. Nah, ke 8 habis itu kita bisa ini kita bisa kurangi juga dengan nanti sambil lihat apa yang saya ini sambil perhatikan ya kita biar lebih sama-sama enak gitu. Kita masuk kita lagi coba. Nah, jadinya gini kalau tapi ini rang 2-nya tadi, for rang 2-nya tadi saya sudah ganti ini kan. Jadi yang dari tadi 9 saya ganti ke 8. Nah, tadi aku run ini yang dia punya apa for A2-nya for A in 2-nya itu saya ganti tadi jadi 8. Nah, ini kan jadi gitu. Jadi rapi. Jadi itu kita bebas. Kita mau nentuin ini, kita enggak suka panjang gitu. Nah, kalau kita enggak suka panjang, nah berarti kita bisa nentuin lagi gitu. Kita bisa nentuin lagi, kita bisa nentuin itu di sini. Di sini, teman. Kita bisa nentuin di sini. Kita mau kasih kurang contohnya. Kita mau kasih kurang ke kita kasih kurang ke 7. Kita kasih kurang ke 7 ya. Nah, sekarang kita run lagi. Nah, ini kalau gini ya kecil pendek, tidak sesuai kayak kita bikin. Nah, jadi ya teman-teman bisa ikut. Di sini teman bisa lihat ini. Jadi teman-teman kalau membuat sebuah alfabet dengan cara mau membuat sebuah alfabet dengan bentuk A sampai Z, berarti kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa tentuin, teman-teman bisa atur kayak gini. Kayak seperti saya bikin. Jadi for A1 ini dia apa tentukan itu menentukan dia punya panjangnya nih. Panjangnya ini turunannya. Nah, kalau yang for A in 2-nya ini kita itu dia membentuk dia punya yang ininya, kurang ininya, habis itu kurang ininya. Dan juga yang dia karena kita udah ubah di sini. Tadi kan kalau yang di sini kan ini sebenarnya 8, tapi kita kurangin di sekarang 7. Itu dari sini. Karena jika if 1 sama dengan 0 dan 0 di sama dengan di di ini A2 sama dengan 7 berarti apa yang kita tanya ini kan 7. Jadi kita 7 kita bisa hitung sini berapa 7. Jadi A2 itu kita kasih bentuk 7. Jadi ya biasanya bentuknya dia. Karena kita sudah nentuin kalau ini kita bentuknya ini A. Jadi kita nentuin maunya kita bagaimana, itu mau aturnya itu gimana. Jadi itu apa teman-teman bisa pahami gitu. Jadi cara membuat alfa itu sebenarnya sangat simpel. Yang penting teman-teman bisa melihatnya, teman-teman atur itu gimana caranya membuat alfabet. Di sini kan mau membuat alfabet dalam bentuk begini. Itu kita harus menentukan A nih, average-nya nih. A plus sama dengan petik 2 ini, petik 2 dalam kurung garis miring N. Sebelum mau membentuk bentuk A ini. Jadi itu teman-teman bisa ambil sendiri. Jadi teman-teman bisa saja bisa mau bikin yang penting teman-teman bikin kayak cara gini, cara yang saya bikin. Nah, habis itu teman-teman bisa lanjut ke berikutnya, yaitu teman-teman bikin juga apa yang penting teman-teman udah paham dari yang tadi saya jelaskan. Nah, gitu. Nah, sekarang aku mau bikin lagi bentuk B-nya. Bentuk B-nya gimana gitu. Nah, ini aku bikin bentuk B-nya lagi seperti yang di atas tuh. Nah, ini aku bikin ini seperti di atas lagi bentuknya ya gimana seperti itu. Jadi saya dari ini punya juga saya bikin dari bahasa saya dulu teman-teman saya teman-teman bisa mengerjakan gitu. Ini aku lagi dari untuk ini di mungkin kita bisa ada seperti apa yang saya sudah di sini teman-teman ini nah, jadi gini teman-teman, kan tadi aku sudah banyak sekali untuk menjelaskannya. Sekarang ini kita sedikit apa mau menyampaikan saja. Nah, dalam membentuk sebuah alfabet dan sebuah huruf, itu kita terutama kita menyusun dulu. Jika kita harus menyusun dia punya rangkaiannya. Mau berapa, mau dia punya apa bentuknya itu, mau kayak gimana sesuai dengan A dan B-nya itu gimana. Itu kita harus susun tuh di sini if. Jadi teman-teman bisa lihat, kita bisa susun di if ini. Nah, itu nggak jauh beda seperti yang saya jelaskan tadi saya jelaskan di A ini. Karena ini sama aja. Yang penting teman-teman pahami apa yang tadi saya ini. Jadi tinggal teman-teman ngulang lagi sama seperti A itu, cuman dalam bentuk yang berbeda. Karena ini kan masing-masing bentuknya kan pasti berbeda. Jadi ya kita bagaimana cara kita menentukan B itu, berarti kita bikin kayak gini. Jadi kan di atasnya kan beda, dia punya nomor-nomornya. Di sini kita bikin bentuknya itu tidak sama seperti di atas, dia punya angka-angkanya nih. Ada beda-bedanya sedikit karena kita mau menentukan bentuknya, bentuk alfabetnya itu. Yang A-nya itu gimana, B-nya itu gimana. Nah, sekarang kita langsung aja kita
apa peran biar teman-teman bisa mengetahui. Nah kayak gini teman-teman. Hasilnya itu kayak gini, dalam bentuk ada A, dalam bentuk B gitu. Jadi begitu teman-teman. Materi yang saya review, yang saya bahas ini mengenai alfabet, menentukan bentuk A-nya itu gimana, bentuk B-nya itu gimana. Jadi begitu teman-teman. Sekian dari saya atas review materi alfabet. Sekian dan terima kasih. Nah, saya menjelaskan bentuk A saja. Nah, begitu saja teman-teman, sedikit ringkasan yang saya ambil dari materi pengantar pemrograman, yaitu yang saya review mengenai materi alfabet dalam bentuk bagaimana cara kita melakukan pemrograman dalam bentuk alfabet itu. Seperti tadi kita sudah bahas panjang lebar dan kita sudah menentukan hasilnya A-nya gini, B-nya kayak gini. Nah, jadi itu teman-teman, sekian dan terima kasih.